Rasulullah bersabda, "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing pada air yang tidak mengalir, lalu mandi darinya." Nabi sholat di dekat Ka'bah sementara Abu Jahal dan teman-temannya duduk di dekat beliau. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Siapa dari kalian yang dapat mendatangkan isi perut, jerohan, unta milik Bani Fulan?" Lalu ia letakkan di punggung Muhammad saat dia sujud. Maka berangkatlah orang yang paling celaka dari mereka. Ia lalu datang kembali dengan membawa kotoran unta tersebut. Orang itu lantas menunggu dan memperhatikan. Maka ketika Nabi sujud, kotoran itu ia letakkan di punggung beliau, di antara kedua pundaknya. Sementara aku hanya bisa melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Duh, sekiranya aku bisa mencegah. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kisahnya. Lalu mereka pun tertawa-tawa dan saling menyindir satu sama lain. Sedang Rasulullah dalam keadaan sujud, beliau tidak mengangkat kepalanya, hingga datang Fatimah. Fatimah lalu membersihkan kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu baru Rasulullah mengangkat kepalanya seraya berdoa, "Ya Allah, aku serahkan urusan Quraisy kepadamu," sebanyak 3 kali. Maka doa tersebut membuat mereka ketakutan. Abdullah bin Mas'ud meneruskan, sebab mereka yakin bahwa doa yang dipanjatkan tempat itu akan diterima. Kemudian Nabi menyebut satu persatu nama-nama mereka, "Ya Allah, aku serahkan urusan Abu Jahal kepadamu, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abu Mu'aid." Dan Nabi menyebut yang ketujuh tapi aku lupa. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sungguh aku melihat orang-orang yang disebut Nabi tersebut terbantai di pinggiran lembah Badar dalam perang Badar." Anas bin Malik berkata, Nabi meludah di dalam kainnya. Nabi bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram." Abu Hazm ia mendengar Sahal bin Sa'd as-Sa'idi ditanya oleh manusia. Sedang saat itu antara aku dan dia tidak ada seorang pun yang lebih mendengar tentang pengobatan luka yang diderita Nabi. Ia menjawab, "Tidak ada seorang sahabat yang masih hidup yang lebih tahu tentang itu daripada aku." Pernah Ali datang membawa perisai berisi air. Lalu Fatimah membersihkan darah yang ada di wajah beliau, lalu diambilnya tikar, kemudian dibakar, dan ditempelkan pada lukanya.